Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi makanlah bawa pemahaman, jangan hanya bawa nafsu. Biar tubuh badan kita nggak hancur, nggak rusak, ya, nggak rusak, nggak hancur. Karena apa? Ingat, tubuh kita bukan tempat sampah. Hari ini ya pemahaman tentang kesehatan itu ada monopoli. Belajar ilmu kesehatan, kedokteran itu bukan hanya para dokter. Karena yang bertanggung jawab dengan kesehatan kita ya kita sendiri, Mang. Kita harus belajar. Maka ada satu nikmat yang kata Rasulullah SAW yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Kadang-kadang kita ingat sehat itu ketika sudah sakit. Makanya majunya rumah sakit, majunya kedokteran. Kenapa masyarakat hari ini butuhnya kesehatan makin turun? Nah tadi nggak ada pemahaman, edukasi tentang pola makan yang sehat. Jadi jangan itu. Kan gorengan nggak loncat sendiri ke mulut, kan gitu ya? Iya, nggak loncat sendiri gitu. Ya bukan berarti nggak boleh makan gorengan, ya boleh makan gorengan tapi sama sayurnya semangkok kayak gitu tuh. Jadi seimbang. Jangan gorengannya 10, sayurnya cuma 2 sendok, nah itu keliru. Nah ini adik-adik ini mau kuat, banyak makan sayur biar kayak kuda gitu. Banyak. Iya. Gitu ya. Nah, itu ya pola makan ya. Jadi fakta pola hidup saat ini, pola makan kita masyarakat modern banyak makan makanan junk food. Apa itu junk food ya? Makanan sampah. Jadi makanan sampah itu apa? Makanan yang tidak ada nilai nutrisinya, hanya rasa saja tadi. Rasanya gurih atau manis. Nah, pinter itu. Kayak pelaku ya. Itu. Jadi dilihat nih, kalau tubuh kita seminggu kok rasanya nggak fit, lesu hawanya, lihat apa yang kita makan dalam seminggu terakhir. Dalam seminggu terakhir. Ya, dalam seminggu terakhir yang kita makan apa? Itu pentingnya itu. Jadi kita tidak memasukkan junk food, makanan sampah. Makanan sampah itu makanan yang tidak bernilai nutrisi. Mohon maaf ya, kayak keripik-keripik gitu. Makanan instan, makanan proses, tinggi gula, sirup, macam-macam. Kalau mau minum sirup, beli jeruk aja diperes aja langsung. Itu lebih sehat. Kayak gitu, atau di jus aja langsung. Jangan yang udah tinggi gula seperti itu. Kemudian fast food ya, makanan yang cepat saji gitu. Hari ini udah hampir di mana-mana kan. Nah, makanan-makanan ini. Nah, ini lama-lama jadi menzolimi tubuh. Gitu. Gula tambahan, semua berbasis gula sekarang. Gula ini. Makanya orang modern hari ini gendut-gendut karena banyak makan gula. Gitu. Jadi kurangi gula tambahan. Ingat ya, kita makan nasi udah ada gula. Ya kan gitu. Sayur juga ada kandungan gula. Ingat ya. Kalau kita lihat sisi rantai makanan itu kan dihasilkan oleh tumbuhan. Pada dasarnya tumbuhan. Ya hewan makan tumbuhan, makan rumput segala macam. Gitu. Maka basisnya itu Allah ciptakan banyak tumbuhan. Makanya kalau kita baca Quran tuh, di Quran itu ada banyak tanaman-tanaman disebutkan. Kalau kita bisa bahasakan namanya nutrisi surgawi sebenarnya. Nutrisi surgawi. Misalnya begini, kalau Quran bicara tentang kurma. Ya, kurma. Kalau kita makan bulan Ramadan biasanya kan. Oke, Indonesia nggak ada kurma, tapi Indonesia ada satu tanaman yang satu keluarga dengan kurma. Yaitu apa? Pohon kolang-kaling, benar. Itu satu rumpun, satu keluarga. Pohon kelapa, pohon palem, pohon salak. Nah, itu masih satu keluarga. Jadi karena kurma itu masuk familinya itu palem. Dan di Indonesia banyak. Jadi Allah itu adil. Itu kita nggak dikasih kurma, dikasih kelapa, dikasih salak, dikasih kolang-kaling, itu sama sebetulnya. Walaupun yang beda nanti kadar glukosnya, rasa manisnya kan gitu. Tapi secara nutrisinya, seratnya itu sama. Nah itu. Gitu ya, gitu. Terus padi, gandum itu satu rumputan kan gitu.
rumputan gitu. Banyak ya, panjang lah nanti kalau kita ngomong masalah tanaman-tanaman gini ya. Jadi ini ilmu juga gitu. Sehingga apa? Kita ngerti itu. Jadi diciptakannya tanaman segala macam itu untuk manusia, untuk memenuhi kebutuhan segala macam. Kan gitu. Makanya kalau bicara gula, itu saran saya pakai gula Jawa yang asli, gula merah atau gula aren. Itu masih ada seratnya sehat. Jangan gula pasir. Itu kalau bicara gula. Karena gula itu ngeribet. Gula itu kalau udah masuk ke tubuh, susah keluar. Susah keluar. Makanya kalau yang perutnya gede-gede itu pasti suka makan gula. Nah, suka makan manis pasti. Ya tapi glukos ya. Jadi ingat ya. Jadi kalau bicara tanaman, maka inti dari tanaman itu, tanaman ini menghasilkan yang namanya glukos. Glukos. Ya. Nah, glukos itu dipecah ada 3 nih. 1 pati, karbohidrat. Kedua serat. Ketiga fruktos di buah-buahan. Gitu. Nah, masyarakat modern pola makannya hari ini sudah kehilangan serat. Contoh banyak makan kue, banyak makan minum segala macam. Gitu. Ya sehingga apa? Sehingga cepat banget untuk masuk ke tubuh dan jadi penyakit. Itu ya. Itu gula tambahan. Oke. Nah, kemudian makanan ultra proses ya. Makanan ultra proses contohnya adalah ya mie instan lah ya. Mie instan segala macam. Kue, roti tawar itu makanan ultra proses. Ini dia ketika masuk ke dalam tubuh, ini akan memberatkan sistem metabolisme tubuh kita. Jadi sistem metabolisme tubuh itu akan berat. Ditambah pengawet, perasa, pewarna sintetis. Ya, ini ada di sekitar kita. Kemarin lihat di sosial media di TikTok ada orang anak muda usia 21 tahun kena gagal ginjal, bayangkan. Ternyata dia nggak pernah mau minum air putih, minumnya teh kotak. Masya Allah, rusak ginjal itu. Harus cuci darah setiap. Ya, iya betul. Merusak. Hati-hati. Air ya air putih. Ya, jadi minum air putih itu salah satu gaya hidup sehat. Jadi minum air putih. Ya. Ya, air tanah kalau bisa ya Pak, gitu, air tanah gitu. Nah, gitu ya, gitu, pewarna. Kemudian fakta pola hidup saat ini adalah kebiasaan bergadang. Jadi ketika bergadang itu merusak tubuh. Siapa yang suka bergadang nih? Nah, jangan setiap malam. Jadi tubuh itu mengeluarkan hormon yang namanya melatonin, hormon ngantuk, melatonin. Hormon melatonin itu keluarnya ketika sehabis sholat isya. Ya makanya kalau ngantuk tidur sampai jam di bawah jam 12, jam 11 lah. Itu hormon melatonin. Makanya kalau kita tidur di atas jam 12, tidurnya nggak kualitas, bangun tidurnya nggak enak. Karena apa? Karena tidur yang enak itu tidur ketika hormon di dalam tubuh kita, hormon melatonin itu keluar. Keluar lagi nanti jam 11 siang. 11 siang. Iya, kayak itulah. Nah, tidur nah, tidur. Keluar terus gitu. Nah, kalau keluar terus itu bukan keluar hormon melatonin. Coba gini, kalau orang yang hawanya ngantuk terus pengen tidur terus, dia biasanya apa? Kelelahan dalam tubuhnya. Berarti dalam pola makannya nggak sehat. Banyak makan tadi junk food, fast food segala macam. Otomatis itu. Jadinya letoy, lemes, lesu, lunglai, letih kayak gitu. Nah, gitu ya. Karena banyak sampah dalam tubuh kita. Sampahnya banyak. Ini perlu didetok, dikeluarkan itu sampahnya. Gitu. Ya, jadi kebiasaan bergadang. Kemudian yang ketiga, kurang bergerak dan olahraga. Gitu ya. Jadi tubuh kita dalam satu hari minimal kita melangkahkan kaki, minimal itu 2000 langkah harusnya. 2000 langkah. Biar kuat tulang. Ya. Karena bergerak itu penting. Jadi kenapa kita harus bergerak coba Bapak Adik Ibu sekalian? Karena darah itu mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau dibuka semua pembuluh darah manusia itu panjangnya 160.000 kilometer. Bayangkan, Masya Allah, ini maha besar Allah Subhanahu Wa Taala. Pembuluh darah itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau mau dibuka, disambung lurus itu 160 km. Luar biasa. Makanya apa? Beban jantung kan luar biasa. Dia memompa darah, memastikan darah lancar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya orang yang kena diabetes
darahnya nggak lancar, nggak sampai ke kaki, kakinya busuk. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya jadi gitu. Jadi itulah pentingnya kita bergerak. Ya, pentingnya kita bergerak. Jadi ketika kita bergerak itu memastikan pembuluh darah kita itu mengalir dari ujung kepala ke ujung kaki. Penting itu. Nah, makanya olahraga. Makanya tidak cukup dengan makan sehat saja, nggak cukup. Kita harus olahraga. Karena untuk memastikan darah mengalir lancar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau tubuh kita ada banyak otot, maka otot itu akan membantu kinerja jantung untuk mengembalikan darah ke jantung lagi. Jadi sirkulasi blood itu, darah yang ini. Kalau nyumbat, stroke, gitu. Nyumbat di kepala kan gitu. Nyumbat di jantung koroner kan gitu. Nyumbat di tangan, di kaki, jadi asam urat, rematik segala macam. Itu karena darah. Jadi hidup sehat itu menjaga darah sebetulnya pada dasarnya. Makanya Islam juga menjaga darah kan gitu. Tumpah darah itu. Jadi darah itu penting. Nah, untuk menjaga darah salah satunya adalah bergerak. Jadi jangan mager. Nah, sekarang kan ada generasi rebahan ya. Rebaners itu. Nah, siapa itu? Jangan, kita pemuda Islam gitu ya. Nah, itu pemuda Islam harus jangan rebahan terus itu. Gitu. Bergeraklah ya, bergerak. Gitu. Olahraga kan gitu. Ini penting. Gitu ya. Jadi untuk memastikan darah mengalir lancar, itu penting. Kan gitu. Kemudian fakta pola hidup saat ini ya, Bapak sekalian dan Ibu sekalian saya hormati, kurang minum air putih. Terus seberapa ukurannya? Gampang. Jadi ukuran minum air putih yang ideal itu berat badan kita berapa? Kita harus nimbang. Contoh, berat badan saya kok 50 kilo, maka dibagi 2 saja. Maka sehari 2,5 liter. 2500 cc kan itu, 2,5 liter. Kalau berat badannya 60 kilo, 3 liter. Kalau berat badannya 80 kilo, 4 liter. Nah, 4 liter bukan sekali minum, Pak. Bukan sekali minum. Tapi dibagi 16 jam. Dibagi 16 jam. Ya. Jadi, itu rumusnya, itu ilmunya. Ya. Jadi, kita tidur kan 8 jam. Misalnya tidur 8 jam, maka ada sisa waktu 16 jam. Lah, 16 jam itu untuk membagi 4 liter tadi. Ya per 15 menit 1 gelas, kan mudah. Nah, jadi ini habit. Ya. Kok minum air putih kok banyak kencing? Air putihnya nggak terserap. Ya, keluar lagi. Maka tubuh kurang garam.